Welcome to my presentation. Happy for watching. Halo semuanya, selamat siang. Saya Marcella dengan NRP 214030013 dari Universitas Pasundan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil presentasi yang saya buat mengenai keseimbangan pasar. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian keseimbangan. Keseimbangan atau equilibrium menggambarkan suatu situasi di mana semua kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan dan penawaran berada dalam keadaan seimbang. Sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar, harga dan kuantitas sudah tidak lagi berubah. Dalam keadaan ini, harga dan kuantitas yang diminta akan sama dengan yang ditawarkan sehingga terjadilah transaksi. Dalam ilmu ekonomi, keseimbangan didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan, atau jumlah barang yang diminta sesuai dengan besaran harga yang ditawarkan. Yang kedua, saya akan menjelaskan proses terjadinya keseimbangan. Proses terjadinya keseimbangan dalam pasar dapat berawal dari sisi mana saja, baik permintaan ataupun penawaran. Misalnya, kita anggap proses awal berasal dari sisi permintaan. Permintaan tinggi yang tidak bisa dipenuhi oleh pasokan akan menyebabkan adanya kelangkaan. Padahal menurut hukum kelangkaan suatu barang yang langka, maka akan menyebabkan harga barang tersebut akan meningkat. Keseimbangan pasar akan terjadi apabila harga produk yang diminta konsumen dan harga yang ditawarkan produsen sama. Ketika keseimbangan pasar tercapai, seluruh harga produk cenderung menjadi stabil. Fenomena ini disebut juga dengan keseimbangan harga. Yang ketiga, saya akan menjelaskan perubahan keseimbangan. Perubahan keseimbangan pasar terjadi bila ada perubahan di sisi permintaan dan penawaran. Jika faktor yang menyebabkan perubahan adalah harga, keseimbangan akan kembali ke titik awal. Tetapi, jika yang berubah adalah faktor-faktor ceteris paribus seperti teknologi untuk sisi penawaran atau pendapatan untuk sisi permintaan, maka keseimbangan tidak kembali pada titik awal. Perubahan keseimbangan dapat dilihat dari 3 perubahan. Yang pertama, perubahan yang berasal dari sisi permintaan. Jika terjadi kenaikan pendapatan, maka hal ini akan meningkatkan jumlah permintaan. Hal ini bisa direpresentasikan sebagai bergesernya kurva permintaan ke kanan. Setelah pergeseran kurva permintaan, maka titik keseimbangan yang ada akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut akan bergerak ke arah harga yang lebih tinggi dan dengan jumlah barang yang diminta menjadi lebih besar, yaitu dari titik A ke titik B. Hal ini bisa ditunjukkan oleh kurva pada gambar 8.9 yang saya sediakan di PowerPoint tersebut. Hal lain yang bisa terjadi adalah adanya penurunan pendapatan masyarakat yang menyebabkan turunnya daya beli konsumen. Turunnya pendapatan ini jelas akan menurunkan jumlah permintaan konsumen atas barang yang bersangkutan. Hal ini akan menyebabkan tekanan permintaan semakin berkurang, sehingga menyebabkan harga menjadi turun. Hal ini bisa dilihat pada gambar di samping, gambar 8.10. Yang kedua, perubahan berasal dari sisi penawaran. Pada pembahasan di bagian ini akan didiskusikan dampak yang ditimbulkan pada keseimbangan pasar jika terjadi perubahan pada faktor-faktor yang berada pada sisi penawaran. Sebagai contohnya, saya di sini mengambil penurunan yang terjadi pada harga input produksi. Penurunan tersebut akan meningkatkan jumlah keuntungan per unit karena biaya produksi turun, sementara harga pasar tetap. Hal ini ditunjukkan pada gambar berikut. Sekarang akan kita lihat bagaimana seandainya terjadi penurunan jumlah pasokan. Asumsikan setelah terjadi penurunan pasokan disebabkan oleh satu hal tertentu yang besarnya adalah A menuju A aksen. Penjelasan selanjutnya itu dapat dilihat pada gambar berikut 8.12. Yang ketiga, terakhir, adalah perubahan berdasarkan dari sisi permintaan dan penawaran. Pada pemaparan di depan, perubahan yang terjadi hanya terdapat pada satu sisi saja, sisi penawaran atau sisi permintaan saja. Pada dunia nyata, perubahan yang ada bisa terjadi pada kedua belah sisi. Sebagai contoh, misalnya terjadi kenaikan pendapatan di sisi permintaan dan terdapat perubahan teknologi di sisi penawaran. Dampak yang muncul bisa dilihat dalam gambar di bawah ini.
Sekian pembahasan mengenai keseimbangan pasar yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Selamat siang. Thank you for watching.